dari kita adalah wajah apa? Wajah Bapa yang penuh kemuliaan. Jadi mulai sekarang kita tunjukkan wajah Bapa yang penuh kemuliaan. Amin. Coba saya mau lihat dulu senyumnya Bapak Ibu mana. Haleluya. Walaupun di masa pandemi gak bisa kemana-mana, harus pakai masker sesak, tapi kita boleh tetap bersuka cita. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan yang boleh saya alami hari lepas hari. Tuhan begitu baik kepada saya. Tuhan masih memberikan kesehatan kepada saya. Tuhan masih memberkati usaha saya, memberkati pekerjaan saya, memberkati keluarga saya, memberkati sekolah saya, dan memberkati semuanya. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berterima kasih buat Tuhan yang Kau alami kepada kami. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Naikkan dengan penuh syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang terima kasih untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau berikan hari ini. Tuhan ada dalam syukurlah Ibu. Terima kasih. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau berikan hari ini. Tuhan ada dalam syukurlah Ibu. Sambil mengangkat tanganmu katakan terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau berikan hari ini. Tuhan ada dalam syukurlah Ibu sebab hari Tuhan ada dalam syukurlah bagimu. Syukurlah syukurlah naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap penyertaan-Mu dalam hidupku. Terima kasih Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mengasihiku, Engkau Bapa yang memeliharaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap kasih setia yang Kau nyatakan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkatiku, Engkau memeliharaku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih
naikkan syukurmu, naikkan ungkapan terima kasihmu buat Dia yang telah memberkatimu, buat Dia yang telah memberikan kesehatan kepadamu, buat Dia yang memberkati setiap keluargamu, setiap usahamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur. Engkau Allah yang baik bagi hidup kami. Engkau Allah yang selalu ada bagi kami. Bahkan di saat kami sedang menderita, di saat kami sedang bersedih, di saat kami merasa kami sendiri, Engkau selalu menemani hidup kami. Engkau selalu memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Ini kami anak-anak. Haleluya Yesus. Terima kasih buat setiap kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Benar Bapa, Engkau adalah Allah yang begitu amat baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih setiamu yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh tetap bersekutu. Walaupun dengan media yang sangat terbatas, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, pengurapan sempurna, jamahan Roh Kudus-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau memberkati kami sama seperti Engkau memberkati saudara-saudara kami yang sedang online melalui Zoom maupun yang melalui YouTube. Engkau sama-sama memberkati kami. Engkau sama-sama hadir di tempat kami masing-masing. Pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu kami rindu untuk kami boleh bersekutu, untuk kami boleh memuji nama-Mu, untuk kami boleh menyembah-Mu. Setelah aktivitas selama seminggu kami boleh lalui dengan penyertaan yang daripada-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berikan waktu kami berikan hati kami, untuk kami boleh memuji-Mu Tuhan. Inilah kami, hadirlah Roh Kudus di tempat kami. Jamah hidup kami, jamah keluarga kami yang boleh berada di kanan dan kiri kami. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami mau buka ibadah pagi ini hanya dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk nama Tuhan. Haleluya. Sukacita. Amin ya. Saya yakin dan percaya Roh Allah boleh ada di hati Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian semuanya. Kita mau menari untuk Tuhan, amin. Kita siapkan tangan-tangan sehat kita. Kita mau bergoyang untuk Tuhan. Bila Roh Allah ada di dalam hati kita, kita mau menari seperti Daud yang menari. Boleh berdiri juga. Bila Roh Allah ada di dalam, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalam, jempolnya boleh. Sekali lagi. Bila Roh Allah ada di dalam, angkat jempolnya.
menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertindak menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertindak menari. Sekarang bukan tertawa ya. Bila roh Allah ada di dalam, tertawa bukan tertawa. Bila roh Allah ada di dalam, bukan tertawa. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa. Allah mana yang besar? Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia kuatkan jiwa yang dahaga dan kiranya dengan sukacita bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Sama-sama katakan Hosana, Hosana, Hosana. Hei, Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan hilangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Katakan Hosana, Hosana. Mari kita ya, Hosana, Hosana. Hei, mari kita puji Dia yang kekal dan bersyukur padanya. Dia yang mencipta langit dan menetapkan bumi. Kemuliaannya sudah dinyatakan di langit kebesarannya. Kebesarannya dinyatakan di seluruh. Dialah Allah yang dialah Allah. Tiada yang Allah. Dialah Allah. Tiada yang tangan kita boleh bersorak-sorai buat Tuhan. Amin. Sudah bersuka cita Bapak Ibu? Amin. Amin. Ya. Lagunya lagu-lagu lama, tahu nggak? Gak apa-apa ya, tapi kita mau bersuka cita karena Tuhan Allah yang selalu menyertai kita. Dia selalu menyertai di masa-masa sulit seperti saat ini. Karena apa? Karena kita adalah domba-dombanya. Dia yang senantiasa Tuhan memelihara kita. Seperti gembala yang menjaga domba-dombanya. Ketika Dia memelihara hidup kita, kita tidak akan pernah berasa kekurangan. Ketika Dia bersama dengan kita, kita tidak pernah berasa takut. Karena Dia adalah gembala yang selalu menuntun kita, yang selalu menjaga kita hari pas hari. Kita katakan, Tuhan adalah gembalaku.
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku di padang yang penuh hijau. Dia membimbing ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Dalam jantungkan, itulah yang menghibur aku. Dia membimbing air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Benar saudara, jika kita menghayati kata demi kata dalam lagu ini, bahwa Dia adalah benar-benar gembala yang baik. Dia yang selalu menuntun hidup kita. Bahkan ketika kita haus, Dia mengantarkan kita ke aliran air yang tenang, ke sungai yang tenang. Supaya apa? Supaya engkau, domba-dombanya, aku dan engkau, boleh dapat minum, boleh dapat merasakan kesegaran dari air sungai itu. Dia selalu menuntun kita. Bahkan ketika kita tersesat sendirian di tengah kawanan domba yang lain, Dia mencarimu. Dia tidak meninggalkanmu. Bahkan ketika kakimu, bayangkan kau adalah seekor domba, kakimu tersangkut dan kakimu sakit, Dia menggendongmu. Seperti kau lihat, Dia menggendongmu dengan penuh kasih sayang, dengan mesra, supaya engkau tidak ketinggalan dengan kawanan domba yang lain. Kita boleh menghayati lagu ini. Lagu ini sungguh menyentuh untuk saya, dan saya tidak percaya untuk Bapak Ibu dan di rumah, bahwa Dia sungguh gembala yang sungguh amat baik untuk kita. Tuhan adalah gembala. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku di padang yang penuh hijau. Dia menyerpiku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku.
Dia menuntutku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan yang membimbingku, membimbingku ke air yang tenang. Dia menyenangkan jiwaku. Dia menuntutku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan dan aku berdiam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini kerinduan kami Tuhan, sepanjang masa kami hidup dalam rumah. Kami ingin tetap bersekutu dengan, kami ingin tetap menjadi domba-domba kesayangan-Mu yang senantiasa Kau memelihara kami Tuhan. Haleluya, sembah Dia, puji Dia, Dia yang menyertai Kau. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami senantiasa berada dalam rumah panjang masa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Buat sukacita yang Kau berikan kepada kami lewat puji-pujian kami. Tibalah saatnya Tuhan, kami rindu untuk kami boleh Engkau kenyangkan dengan firman-Mu Tuhan. Kami yang haus Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur buat hamba-Nya yang telah Kau kirimkan kepada kami, Bapak Pendeta Ari Broto, yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu, menyampaikan kabar sukacita-Mu Tuhan. Hamba-Mu mau berdoa buat dia yang telah Kau utus Tuhan. Biarlah Engkau pakai Tuhan.
Setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan, boleh merupakan sungguh firman, boleh merupakan sabda yang memang Engkau titipkan untuk kami anak-anak-Mu GBI Jemaat Tubuh di tempat ini pada pagi hari. Kau berkati dia secara luar biasa. Setiap pekerjaannya, setiap pelayanannya. Biarlah setiap pewartaan yang disampaikan olehnya Tuhan, boleh menjadikan suatu berkat untuk kami, Jemaat GBI Tubuh pada pagi hari ini yang bersyukur Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan, kami membuka hati kami merendahkan hati kami. Kau bajak hati kami, Kau tanami dengan firman-Mu, biarlah boleh berbuah untuk kami, untuk keluarga kami, bahkan untuk orang-orang di sekitar kami. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema bagi hidup kami hari lepas hari. Kami siap Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan pewartaan dari firman. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Hanya dalam nama satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kepada hambanya, Bapak Pendeta Riko, saya persilakan. Terima kasih, Bu Lia. Luar biasa hari ini. Tema kita hari ini adalah Tuhan adalah gembalaku. Ini adalah lagu yang luar biasa yang diciptakan oleh Daud, seorang raja besar Israel di zamannya. Dia menciptakan lagu ini, Tuhan adalah gembalaku. Kenapa? Karena seorang raja besar seperti Daud pun membutuhkan gembala yang baik. Dia membutuhkan gembala yang baik. Kenapa membutuhkan gembala yang baik? Karena dia tahu dia tidak tinggal di Firdaus. Dia masih tinggal di dunia ini yang penuh dengan segala macam hal yang tidak menyenangkan, bahkan bagi seorang raja. Apalagi kita sangat membutuhkan gembala. Gembala yang baik, yang selalu menuntun kita, yang selalu memelihara kita. Karena apa? Karena kita masih tinggal di dunia ini. Dunia yang tidak menentu, dunia yang penuh dengan tidak kepastian, dunia yang semakin lama, kalau kata Alkitab, semakin bertambah jahat, tidak bertambah baik, tetapi semakin bertambah rusak. Makanya kita butuh gembala yang baik. Dan itu adalah Kristus Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada seorang polisi. Ada suaranya, ada suaranya. Ada suaranya, ada. Tahu deh, itu stage yang aku ngatin aja. Malah sekarang nggak ada suara lagian. Ini mungkin ada yang harus di-mute. Iya, supaya yang khotbah bukan 2 orang gitu. Iya, sudah di-mute? Baik, saya lanjutkan. Seorang polisi di Los Angeles pernah menemukan sebuah tulisan yang ditulis oleh seorang wanita yang kira-kira berumur 20 tahunan yang sedang kecanduan ganja. Tulisan tersebut ditemukan polisi di tempat telepon umum yang mana judul tulisan tersebut adalah Mazmur Pecandu Ganja. Jadi judul tulisan itu, jadi tulisannya itu panjang, di atasnya ada judulnya Mazmur Pecandu Ganja. Kira-kira kurang lebih tulisannya seperti ini. Raja Ganja adalah gembalaku. Aku akan selalu kekurangan. Ia membaringkan aku dalam lembah kehinaan. Ia merusak jiwaku, ia menuntun aku ke jalan yang jahat untuk mendapatkannya. Aku berjalan di lembah kemiskinan dan akan takut bahaya. Karena kau ganja ada besertaku. Jarum dan kapsulmu menghiburku. Engkau mengosongkan meja makan di hadapan keluargaku. Kepalaku tidak dapat berpikir, piala kesusahanku melimpah, ketagihan ganja akan mengikuti seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah terkutuk sepanjang masa. Kurang lebih tulisannya seperti itu. Itu
Syair Mazmur yang diubah oleh seorang pecandu ganja. Nah, ini menggambarkan sebuah penderitaan, sebuah kengerian yang akan dialami oleh dosa. Jadi bukan hanya pecandu ganja saja, ini mewakili orang-orang yang hidup di dalam dosa. Orang yang hidup di dalam dosa pasti terpisah dari gembala yang agung. Makanya hidupnya penuh dengan penderitaan, penuh dengan kengerian. Secara lebih luas, penderitaan dan kesulitan hidup yang berkepanjangan akan dialami oleh orang-orang yang di luar penyertaan Sang Gembala Agung. Jadi setiap orang yang terlepas dari Gembala Agung atau sengaja memisahkan diri dari Gembala Agung, itu hidupnya pasti akan susah. Hidupnya pasti akan susah. Mazmur 23 ini adalah Mazmur yang sangat terkenal. Semua orang Kristen pasti tahu. Apa ada di antara kita yang nggak tahu lagu ini? Lagu dari Mazmur 23 ini, kita semua pasti tahu. Karena ini lagu ciptaan Daud yang luar biasa. Dalam tanda kutip, lagu yang sangat fenomenal. Jadi Mazmur Gembala ini memberikan sebuah gambaran yang seimbang tentang penyertaan Allah dalam kehidupan orang percaya. Allah menyertai kita tidak hanya di saat-saat yang indah, yang aman, tapi juga pada saat lain Allah mengizinkan kita untuk menghadapi berbagai kesulitan hidup. Makanya tadi di lagunya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tidak hanya di situ saja, ya kan? Tapi di ayat yang keempat dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sekalipun kita ada di lembah kekelaman, dia tetap menyertai kita karena dia adalah gembala yang baik dan kita adalah dombanya. Saudara bayangkan kalau kita memisahkan diri dari gembala, pada saat kita masuk ke lembah kekelaman, apa yang terjadi dengan kita? Seekor domba tiba-tiba tersesat, masuk ke dalam kegelapan, ya kan? Gembalanya jauh dari kita, saudara bisa bayangkan bagaimana rasa takutnya domba tersebut. Demikian pula dengan kita. Sekarang ini ada banyak orang yang putus asa, putus pengharapan. Ada banyak orang yang gagal bisnisnya atau berantakan bisnisnya, dagangnya berhenti atau macet karena pandemi virus corona. Penghasilannya berkurang atau bahkan hilang. Ada yang bahkan kehilangan pekerjaan. Ini kita semua ada dalam lembah kekelaman. Kita semua ini ada dalam lembah kekelaman, termasuk saya. Tapi saya percaya kita semua memiliki gembala yang baik yang selalu menyertai kita. Jadi meskipun saat ini kita ada dalam lembah kekelaman, tapi Tuhan tetap menuntun kita. Tetap mendampingi kita, tetap memelihara kita. Karena dia adalah gembala yang baik. Dari sini kita melihat bahwa sebagai gembala, ia mengizinkan kita melalui masa-masa sulit dalam kehidupan. Namun ia berjanji bahwa dalam lembah kekelaman, ia senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Sekarang kita boleh jadi ada dalam lembah kekelaman, tapi nggak usah takut. Karena Tuhan menyertai kita. Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang berjanji menyertai kita selama kita mau disertai. Selama kita tidak memisahkan diri dari penyertaan Allah. Selama kita tidak pergi dari gembala kita yang agung, Yesus Kristus Tuhan. Dalam lembah kekelaman ini, dia tetap menyertai kita. Jadi kita masih tinggal di dunia ini, Bapak Ibu. Makanya kita masuk ke dalam lembah kekelaman. Bisa masuk ke dalam lembah kekelaman seperti yang dihadapi oleh banyak orang saat ini.
Orang di luar Tuhan putus pengharapan. Orang di luar Tuhan putus asa. Orang di luar Tuhan panik. Tapi orang-orang yang di dalam Tuhan akan beroleh hidup yang berkemenangan. Karena kita memiliki gembala yang baik. Gembala yang baik tidak pernah melupakan janji-janjinya. Gembala yang baik selalu menggenapi janjinya dalam hidup kita. Asal kita mau bersabar. Ada beberapa orang berkata kepada saya, waduh, susah nih. Teman-teman di grup WA, teman-teman lama, susah nih. Dagang sepi. Bisnis macet. Yang kerja pengurangan pegawai, ter-PHK. Yang masih kerja pun pemotongan gaji, ya kan? Karena dirumahkan dan lain sebagainya. Ada anaknya yang baru kerja berapa bulan, tiba-tiba pandemi harus kehilangan pekerjaannya kembali dan sulit mencari pekerjaan lagi. Tapi saya katakan sama mereka, kalau kita ada di dalam Tuhan, tenang aja. Nanti Tuhan buka jalan. Karena apa? Karena kita memiliki gembala yang agung. Gembala yang baik. Domba-dombanya. Seringkali dombanya yang meninggalkan dia. Kita sebagai domba yang seringkali meninggalkan dia. Bukan dia yang meninggalkan kita. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan adalah gembala yang baik yang selalu ingin bersama dengan kita. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang perikop ini sebenarnya mau jelaskan kepada kita tentang gembala yang baik? Sebenarnya perikop ini ekuivalen dengan Yohanes pasal 10. Mazmur 23 ini ekuivalen dengan Yohanes pasal yang ke-10. Di Yohanes pasal 10, Yohanes juga berbicara tentang gembala yang adalah Yesus Kristus Tuhan. Ada 3 Shalom. Ya, tadi terputus ya, sinyal saya ngedrop. Puji Tuhan, sudah pulih. Jadi ada 3 hal utama yang Tuhan Yesus lakukan sebagai seorang gembala. Yang pertama, Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberi nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi hal pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik adalah memberikan nyawa bagi kita, domba-dombanya. Yesus adalah gembala yang sejati. Ia bukan gembala upahan yang akan meninggalkan dombanya ketika kesulitan datang. Ketika malapetaka datang. Yesus benar-benar menjadi gembala yang teruji ketika ia mati di kayu salib untuk membebaskan kita domba-dombanya. Membebaskan apa? Membebaskan dari kuasa dosa. Karena dia adalah gembala yang agung, dia ingin kita bebas. Ya kan? Meskipun dia harus mati. Itu hal pertama atau hal utama yang pertama yang Tuhan Yesus sudah lakukan sebagai seorang gembala. Lalu hal utama kedua yang Tuhan Yesus lakukan sebagai seorang gembala adalah terdapat di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-14. Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Yesus memanggil dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntun setiap dombanya keluar. Yesus adalah Tuhan yang mengenal setiap kita umatnya. Yesus mengenal kita secara pribadi.
Yesus tahu isi hati kita. Yesus tahu harapan kita. Yesus tahu pergumulan hidup kita. Bahkan Yesus tahu kesedihan kita. Ia tahu dan ia tidak tinggal diam. Ia menolong kita pada waktu yang ditetapkannya sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi dia mengenal setiap kita. Apapun yang ada dalam hati kita dia tahu. Yang menjadi harapan dan pergumulan kita dia tahu. Kesedihan kita dia tahu. Jadi kalau sekarang ada Bapak Ibu yang mengalami pergumulan atau mengalami kesedihan, tenang, dia tahu. Dan dia pasti menolong. Karena dia mengenal setiap kita. Dia tahu kebutuhan kita. Amin. Itu hal kedua yang dia lakukan untuk domba-dombanya. Lalu hal utama ketiga yang dia lakukan, ayat yang ke-16. Ada lagi padaku domba-domba lain, dan bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi, hal ketiga yang Tuhan lakukan adalah menuntun kita, domba-dombanya. Yesus menuntun kita. Yesus menuntun manusia agar mengenalnya. Agar manusia mengetahui kehendaknya. Agar manusia tahu isi hatinya. Sehingga melalui pengenalan itu, manusia dapat percaya dan mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Sebab dengan pengenalan yang benar tentang Tuhanlah, kita bisa mempercayakan hidup seutuhnya pada Tuhan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, kita tidak bisa mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Hanya dengan mengenal Tuhan secara benarlah kita bisa mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Yesus adalah gembala yang sempurna. Itu sudah pasti. Tapi apakah kita sudah menjadi domba yang baik? Yesus adalah gembala yang baik, itu sudah teruji. Tapi apakah kita sudah menjadi domba yang baik? Domba yang mengenal dan turut pada kehendak gembalanya? Tuhan adalah yang gembala yang baik. Maka jadilah kita domba yang baik bagi Tuhan. Kebanyakan orang Kristen masih belum jadi domba yang baik. Masih jadi domba yang liar. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjadi domba yang liar, maka ada resiko yang akan kita tanggung. Resiko yang pertama, kita tidak dapat menikmati padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Artinya kita tidak mendapat bagian dalam berkat-berkat yang akan Tuhan curahkan atau Tuhan sudah curahkan. Karena apa? Karena kita domba yang liar dan kita terpisah atau memisahkan diri dari Sang Gembala. Yang kedua, karena kita memisahkan diri dari Sang Gembala, kita akan tersesat. Kita tidak tahu arah hidup kita dengan jelas. Karena kita jauh dari Gembala, akhirnya kita tersesat. Lalu yang ketiga, karena kita terus menjauh dari Tuhan dan tidak mau memenuhi panggilannya, maka kita tidak akan menerima kehidupan yang kekal yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Maka dari itu, jadilah domba yang baik. Tuhan Yesus sudah menjadi gembala yang baik. Maka itu kita harus menjadi domba yang baik bagi Tuhan. Domba yang selalu mendengarkan suaranya, domba yang selalu mau mengerti apa yang menjadi kehendaknya di dalam kehidupan kita. Supaya hidup kita terus berjalan bersama-sama dengan Kristus dan hidup kita terus terpelihara karena kita ada bersama-sama dengan Kristus meskipun kita masuk di dalam lembah kekelaman. Amin untuk firman Tuhan. Silakan Bapak Gembala.
Haleluya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita semua diberkati Tuhan. Terima kasih buat Bapak Pendeta Ari Broto yang sudah membagikan firman Tuhan bagi kita sekalian. Mari kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan karena Dialah gembala kita yang sungguh, ya. Dia yang memimpin kita ke jalan yang benar. Dia memberkati saudaraku, memberkati kita semua. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan pada saat ini. Kita bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan nanti kita bersama-sama akan menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian sebelum kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Yesusku buat keselamatan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang alami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikan sepanjang hidup. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang alami dalam hidup. Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri sebab hari Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan syukur bagimu. Terima kasih sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh kembali bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Lewat Tuhan ibadah online yang kami adakan saat ini ya Bapa. Kami sungguh diberkati Tuhan. Karena Tuhan Engkaulah yang menjadikan kami Tuhan. Oh Tuhan, domba-domba yang senantiasa berada di dalam penggembalaanmu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pimpin kami ya Bapa di sorga. Jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu yang menyukakan hati Tuhan. Di dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan tolong kami semua. Mampukan kami Bapa untuk kami melakukan apa yang Kau kehendaki. Lewat firman Tuhan yang kami dengar.
Kami diajar supaya kami boleh mengasihi Tuhan. Karena Engkau sudah berkorban bagi kami ya Bapa. Engkau menyerahkan nyawamu bagi kami sekalian Tuhan. Oh terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Bahkan Tuhan juga memimpin kami. Supaya kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak-Mu yang oh Tuhan lebih lagi mengenal Engkau ya Bapa. Kami boleh dijadikan anak-anak Tuhan yang mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Karena kami mengetahui dan kami tahu siapakah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Engkau juga mengajar kepada kami. Supaya senantiasa kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh berada di dalam pimpinan-Mu. Kami menjadi anak-anak-Mu yang saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Sesama domba penggembalaan-Mu ya Bapa. Kami boleh bersatu hati Tuhan, menjadikan kehidupan kami kehidupan yang saling membangun satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Ari Broto, yang sudah Engkau alat di tangan Tuhan saat ini. Biarlah Engkau berkati dan terus Kau pakai dengan pengurapan-pengurapan yang baru. Terima kasih Bapa, berdoa bagi semua kami yang sudah boleh turut bergabung di dalam acara ibadah online saat ini ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati kami di tengah-tengah keterbatasan kami Bapa. Oh Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama Tuhan mengadakan ibadah online. Tuhan tolong kami, buka jalan bagi kami, supaya kami dapat senantiasa terus mengikuti ibadah online di hari-hari ke depan ya Bapa. Minggu-minggu selanjutnya kami boleh menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah seperti saat ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, berkati semua yang hadir. Kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang datang saat ini ya Bapa, yang Tuhan bergabung bersama kami, yang masing-masing berada di rumah mereka semua ya Bapa. Engkau tolong bagi yang sakit, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Hari ini kuasa-Mu kiranya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kesembuhan boleh terjadi saat ini. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati bagi setiap anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan kena dampak dari COVID-19, di mana saat ini kesukaran dalam Tuhan mencari nafkah. Tuhan tolong kami ya Bapak, bagi Engkau tidak ada perkara yang mustahil. Engkau senantiasa menyediakan bagi kami apa yang kami butuhkan sehari-hari. Engkau memberkati kami, Engkau melimpahkan kami rezeki ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan Engkau adalah sumber berkat bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Berkati setiap anak-anak-Mu hari ini di rumah masing-masing. Keluarga, rumah tangga mereka semua diberkati. Orang tua, anak, suami, istri, oh keluarga, semua berada di dalam perlindungan Tuhan. Semua berada di dalam persekutuan yang indah bersama dengan Engkau. Tuhan terima kasih. Mari berkati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan juga memberkati pakai setiap hamba-Mu menjadi alat di tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus memimpin semua keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Kami berdoa kepadamu, mengucapkan syukur dan berterima kasih. Buat kasih setia-Mu ya Bapa. Buat penyertaan-Mu bagi kami. Buat pemeliharaan dan pimpinan-Mu ya Bapa, sehingga kami masih boleh bersama-sama memiliki kesempatan yang indah untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah kami. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa, kami berdoa dan mengucapkan syukur, terima kasih kepadamu. Haleluya, haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, kita sudah boleh berbakti saat ini, menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah kita, dan kita harapkan untuk kita boleh kembali dapat hadir di dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Saudara-saudara, setiap minggu kita mulai jam 11 ya saudara-saudara, jam 11 siang. Namun saudaraku yang dikasih Tuhan, ruangan waktu dibuka 10 menit sebelumnya kita sudah ada. Cuman sayang tadi ada kendala sedikit karena perpindahan tempat saudara-saudara, jadi agak lambat kita memulai acara kita ya. Padahal bisa ada kesempatan untuk kita mempersiapkan diri 10 menit sebelum acara dimulai, kita sudah bisa saling kontak bersama-sama ya. Nah, puji Tuhan saat ini saudara-saudara kita sudah boleh bersama-sama ibadah.
Dan kita percaya bahwa minggu selanjutnya kita akan kembali berbakti bersama-sama kembali ya saudara-saudara, untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Kita pasti diberkati Tuhan dan iman percaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat semua yang sudah terlibat di dalam pelayanan, buat Ibu Lia, terima kasih buat Pak Sony, terima kasih juga buat Ivan, pemain musik, terima kasih, dan juga buat saudara-saudara kita yang lainnya, buat Angel, terima kasih yang sudah membantu di dalam jaringan online ya. Kita boleh menikmati Zoom meeting ini dengan waktu yang tidak terbatas, saudara-saudara. Kita berdoa semua saudara-saudara yang turut ambil bagian, kita semua pasti diberkati Tuhan. Terima kasih saudara-saudara buat kehadiran kita semua, buat saudara-saudara di dalam kita bergabung bersama-sama saat ini. Jangan lupa bahwasanya nanti minggu depan kita boleh kembali bersama-sama hadir. Terima kasih buat semua yang hadir. Saya lihat di sini selain Bapak Pendeta kita Pak Ari Broto yang sudah mulai Tuhan, ada keluarga Ibu Elis, juga ada keluarga Ewi, ada keluarga Ibu Lincet, Bu Eti, dan Keti, juga ada Ibu Lucy, ada Ibu Sofi, terus siapa lagi, ada Ibu Purba, ya puji Tuhan, ada Ibu Nina, ada Yuli, semuanya saudara-saudara kita. Ya, boleh di-unmute ya. Mana nih? Oh iya. Yang lainnya. Ya, yang lain semua, saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua, ya, puji Tuhan. Siapa lagi nih ya yang belum kelihatan di sini? Semua sudah. Ini Ibu Lia, ya semua sudah. Ya, saudaraku, mari kita sekali lagi berdoa. Doa berkat bagi kita semua, saudara-saudara. Kita angkat dulu satu pujian sekali lagi. Nyanyi satu pujian dan baru kita doa berkat. Silakan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Kita berdoa saudara-saudara. Buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Buat anugerah yang Kau beri, hari ini Tuhan adakan syukur bagi, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Kami berterima kasih kepadamu Bapa, dan kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sekarang angkat kedua belah tanganmu dan arahkan mata hatimu. Dan terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga. Di dalam kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan dan pimpinan kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai dan melimpah atas kita sekalian. Sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua katakan amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Dengan demikian berakhirlah acara kita, saudara-saudara. Kita percaya kita sudah diberkati. Dari hidup susah semua jadi masalah, datang pada Tuhan padanya, jangan lupa diri waktu diberkati, bersyukur pada Yesus, terima kasih. Pujilah, pujilah, haleluya, kasihnya bagi kita semua. Pujilah, haleluya, kasihnya sampai selama-lamanya. Sekali lagi,
hidup susah, semua jadi masalah. Tetap pada Tuhan, kita terus padanya. Jangan lupa diri, waktu diberkati. Bersyukur pada Yesus, terima kasih. Haleluya. Pujilah, haleluya. Kasih-Nya bagi kita semua. Pujilah, haleluya. Kasih-Nya sampai selama-lamanya. Pujilah, pujilah, haleluya. Kasih-Nya bagi kita semua. Pujilah, haleluya. Kasih-Nya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya, kasih-Nya sampai selama-lamanya. Sekali lagi, kasih-Nya sampai selama-lamanya. Haleluya. Selamat hari semua. Haleluya. Nah, saudaraku, kita sekarang waktunya makan siang bersama. Haleluya. Mari kita makan masing-masing di rumah kita ya. Tuhan akan memberkati kita. Sampai ketemu minggu depan untuk kita di hadirat Tuhan dalam ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Haleluya. Dan Tuhan berkati. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Amin. 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 Amin.